Siapa bilang semua yang bagus di dunia ini nggak ada yang gratis? Salah besar. Di sini saya akan share ke kamu tools gratis berupa online platform untuk mengajar. Check this out. Pertama-tama buka dulu website myviewboard.com, sign in dengan email kamu, dan ini dia, welcome. Nah, kamu bisa pilih sebagai guru, dan kamu siap deh menikmati fasilitasnya. Tapi sebelumnya download dulu ya aplikasi Whiteboard untuk versi Windows. Nah, ini ada original yang bisa diakses. Original adalah format PowerPoint berisi pelajaran sangat lengkap dari TK hingga SMA dan mencakup hampir semua pelajaran. Misalkan di sini saya pilih Shape. Saya download. Setelah saya download, saya tunggu sampai aplikasi MyViewBoard Whiteboard sudah terinstall. Dan saya buka deh. Saya perlu install agar file download saya bisa terbuka. Nah, kita buka dulu ya plan-nya. Nah, karena ini plan-nya gratis, kita harus tahu nih fitur apa yang bisa digunakan dan fitur apa saja yang tidak bisa digunakan. Tapi itu juga sudah sangat lengkap. Bahkan kita juga bisa menyimpan file buatan kita di device maupun Google Drive. Dan kita juga bisa video conference dan screen capture maupun recording dari aplikasi Whiteboard. Kalau coret-coret menggambar itu sudah pasti ya. Pastinya untuk subscribe premium dan entity ada lebih banyak lagi akses fitur yang lebih menarik. Oke, selanjutnya silahkan buka App Store atau Play Store-nya, download MyViewBoard Companion, lalu sign in dengan email yang sama dengan kita sign in di MyViewBoard. Saat sign in, kita bisa menggunakan untuk scan di aplikasi Whiteboard-nya. Karena ada beberapa fitur yang hanya bisa digunakan ketika Anda sign in di aplikasi Viewboard dengan QR Code. Oke, kita juga bisa bind dengan Google Drive dan juga Dropbox, sehingga nanti file kita bisa disimpan di sana. Nah, ini tadi file yang kita download ya, di original, yang judulnya Shape. Sungguh-sungguh sangat menarik. Nah, di sini kita bisa ada interaksi saat kita mengajar dengan papan tulis Whiteboard dari MyViewBoard. Nah, ini juga cara yang menarik ya untuk belajar tentang nama-nama bentuk sekaligus mengekspresikan perasaan terhadap bentuk-bentuk itu tersendiri. Nah, bagus ya, kita bisa mengajak anak-anak murid untuk membantu kita mencocokkan kata-kata yang sesuai di masing-masing tabel. Bukan guru juga bisa memberi contoh untuk mengungkapkan perasaan, kenapa merasa senang dengan square, triangle, dan juga circle. Fitur ini adalah fitur menulis di Whiteboard MyViewBoard. Sangat mudah ya, seperti menulis di papan tulis ataupun di kertas. Bahkan bisa diwarnai tulisannya. Nah, kita juga bisa ajak anak murid untuk melihat gambar imajinasi kita. Kita dapat menggambar square kita tersendiri dan bahkan sudah ada ukurannya. Tidak perlu repot-repot ya, kalau gambar di papan tulis biasa kita harus menggunakan penggaris dan tidak ada ukurannya yang sudah langsung terlihat gitu ya. Tapi dengan menggambar di Whiteboard dari MyViewBoard, sudah ada ukuran fixnya, kita juga bisa highlight atau memberi stabilo pada tulisan kita. Canggih ya. Dan ini semua yang saya share di video ini, semuanya bisa diakses secara gratis. Fitur-fiturnya sangat banyak, dan saat menggambar segitiga pun sudutnya sudah ada, panjang garisnya sudah ada. Wow, benar-benar membantu sekali. Nah, ini saya menggambar dan menulis sesuka hati saya, sebebas-bebasnya di Whiteboard dari MyViewBoard. Nah, selanjutnya lingkaran. Saya akan menunjukkan bulatnya wajah saya dengan fitur video conference. Ini dia fiturnya. Besarnya layar dapat diatur.
teman-teman dapat merekam seluruh atau sebagian screen dengan fitur yang saya tandai ini. Wah, ini bagus banget ya. Jadi belajar bentuk, nggak cuma hanya kasih tahu nama bentuknya square, triangle, circle, tapi diajak untuk mengimajinasikan tokoh kartun apa sih yang pernah kalian lihat dengan bentuk seperti ini, seperti itu ya. SpongeBob. By the way, saya menggunakan pen display sehingga sangat memudahkan teman-teman untuk menulis, menggambar sesuka hati. Tapi kalau memang belum memiliki pen display, mungkin bisa juga menggunakan tablet seperti iPad atau tablet dari merek lainnya. Hanya saja kalau dengan pen display sudah terintegrasi otomatis bisa menggunakan dua device. Hanya kalau mau menggunakan iPad atau tab lainnya itu menggunakan satu device. Jadi nanti mukanya nggak bisa terlihat face to face seperti ini kalau open kamera seperti itu. Tulis aja deh, my favorite fruit, watermelon. Lalu mungkin saya keinget mukanya Pororo ya. Lanjut. Oke, saya mau kasih nama bird yang bulat ini Bouncy, Squarey, yang Sharpie. Nah, di sini saya mau membuat karakter yang saya suka ya. Saya akan pindahkan ke panggung. Saya mau matanya agak panjang deh. Seperti lalu hidungnya yang kecil aja. Kakinya mau yang kayak bebek. Ada selaputnya. Lalu sayapnya yang lebar supaya kalau lagi panas bisa ngipas-ngipas gitu ya. Bounce Bob. Oke, next. Kalau ini kan sudah habis. Kalau dirasa masih mau menambahkan materi, kita bisa add page. Lalu di sini kita bisa kreasikan apa yang kita mau tambahkan di slide. Misalkan saya mau pilih yang menyimpulkan sesuatu. Jadi saya minta anak murid saya itu menyimpulkan sesuatu di akhir pelajaran. Ya, misalnya saya mau yang seperti ini. Yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Yang kedua, apa yang ingin kamu tanya? Lalu yang ketiga, saya mau dia mengetahui apa yang mau kamu gali lebih lagi. Misalkan hari ini dia sudah belajar bentuk-bentuk dan bahkan dia sudah tahu cara menggambar lingkaran misalnya. Oke, kita gambar lingkaran dengan jangka. Kita atur diameternya yang kecil aja. Ya, misalkan gambar besar. Yang ingin ditanyakan adalah cara membuat bentuk di bidang kartesius. Nah, di sini saya mau highlight. Nah kan, teman-teman masih ada waktu dan muridnya ada yang tanya cara gambar trapesium seperti apa. Bisa buka YouTube. Di sini cara membuat trapesium diketik, lalu enter, dan kalau sudah ketemu bisa ditarik keluar. Dan ini bisa langsung di play. Selanjutnya misalnya teman-teman mau tambahkan lagi, ada penggaris. Misalkan ukurannya 10 cm. Lalu saya mau juga gambar kemiringannya. 5 cm ke bawah juga. 6 cm maybe. Misalkan di sini 6 cm juga ya. Dan bahkan nggak cuma pakai penggaris aja, ada yang busur, ada yang segitiga. Bahkan busur ini juga bisa mengukur
jumlah sudut ya. Seperti itu. Di sini kita bisa tulis 70 derajat. Gampang ya teman-teman, dan bahkan juga ada fitur dadu untuk permainan yang bisa dikocok. Dan teman-teman setelah menyusun semua materinya, teman-teman bisa save. Kalau tadi teman-teman sudah bind dengan Google Drive, bisa langsung di save, dipilih mau di Drive atau di device. Ya, nah di sini saya tadi belum bind, jadi saya pilihannya hanya di device. Tapi nanti teman-teman bisa bind juga untuk di Google Drive. Oke deh teman-teman, selamat mencoba. Happy teaching! Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.